Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Mubarak Furi rahimahullahu taala an-nuzulu bi Quba. Perjalanan Nabi singgah di Quba. Qala muallif rahimahullahu taala an-nuzul bi Quba fi yaumil isnain. Singgahnya Nabi di Quba setelah perjalanan yang melelahkan dari Mekah, dengan izin Allah beliau sampai di Quba itu terjadi pada hari Senin. Tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, yang bersesuaian kira-kira insyaallah dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Berarti ini adalah tahun pertama dari tahun-tahun hijrah. Tahun pertama Nabi berhijrah, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian. Qala muallif mengatakan ada kisah yang menarik. Sahabat Nabi bernama Urwah ibnu Zubair menceritakan, Sami'al muslimuna bil Madinati bi makhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Sudah sejak lama kaum muslimin di kota Madinah, dahulu disebut dengan apa? Yathrib, mendengar bahwa Nabi telah keluar meninggalkan kota Makkah menuju Yathrib. Fakanu yaghduna kulla ghadatin ilal Hirrah. Saking rindunya kaum muslimin di kota Madinah, setiap hari dari mulai waktu pagi sampai matahari meninggi terasa terik, kaum muslimin keluar menuju perbatasan awal masuk kota Madinah. Mereka menanti Nabi hatta yaruddahumu harrul adh-dhahirah. Mereka tidak pulang kecuali sampai mereka merasakan panas sangat amat terik. Fanqalabu yawman ba'da ma atalun tidharihim, sampai pada suatu hari seperti kebiasaan orang-orang Ansor pada masa itu, mereka keluar di perbatasan awal kota Madinah dalam penantian yang sangat lama. Akhirnya mereka merasakan panas dan pulang. Falamma awaw ila buyutihim aw farajul min yahudi ala atami min atamihim li amrin yanzuru ilaihi. Ketika rombongan kaum muslimin Ansor ini sudah mulai memasuki rumah-rumah mereka karena berlindung dari panas yang terik yang amat sangat ketika itu, ada seorang Yahudi yang tinggal di Yathrib, dan kita mengetahui bahwa Yahudi dahulu mereka meyakini akan muncul seorang nabi di negeri Yathrib. Maka sejak dahulu Yahudi itu sudah berekspansi, pergi dari Romawi misalnya, dari Syam ketika itu menuju ke Madinah. Mereka tahu dan mereka mendapatkan kabar dari kitab yang mereka dapatkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa, bahwa nabi terakhir itu muncul di Yathrib. Mereka berangkat. Hanya saja Yahudi itu memiliki kedengkian dan kesombongan, maka mereka menyangka nabi itu dari apa? Kaumnya. Allah takdirkan nabi itu dari Arab, dari Quraisy.
Kembali kepada pembahasan, maka tiba-tiba salah satu orang Yahudi yang tinggal di Yathrib ini naik ke salah satu atap rumahnya sambil memandang kepada tempat arah datangnya manusia ke kota Madinah. Fa basara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi mubidina yazulu bihi musarab. Samar-samar Yahudi ini melihat Rasulullah bersama sahabatnya berpakaian putih, kadang hilang, yani maksudnya yazulu bi musarab itu kadang hilang karena adanya as-sarab. Sarab itu fata morgana. Kalau panas itu sangat terik, seperti apa namanya? Ada air. Maka kadang hilang, tertiup angin, kadang-kadang kelihatan lagi ada orang yang datang menuju kota Madinah. Falam yamlikul yahud. Yahudi ini enggak mampu menahan suaranya, ia berteriak bi'a'la sauti ya ma'asaral Arab. Dia teriak dengan suara sekencang-kencangnya, wahai orang Arab, ini orang yang kalian nanti-nantikan, mereka telah datang. Mendengar ini fasarul muslimuna ila silah. Ya kaum muslimin keluar mencabut senjata-senjatanya bukan untuk memerangi Nabi. Jadi ikhwati, dahulu orang-orang Arab menyambut kemuliaan kadang dengan menghunus apa? Pedang. Jadi antum jangan kira ini ngusir orang. Ini membawa senjatanya menandakan rasa gembiranya. Dia menghunus pedangnya pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia mengatakan wasami'atil wajiyatu wa takbiru fi bani Amr ibni Auf wa kabbaral muslimuna farhan biqudumihi. Aw wasumi'atil wajiyata takbiru, saking senangnya orang-orang Ansor terutama kaum Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf, ini suaranya gaduh. Apa namanya itu? Heboh bahasa kita gitu ya. Dengan datangnya Rasulullah SAW sembari mengucapkan takbir. Mereka bertakbir sehingga takbir itu diikuti oleh kaum muslimin semua di kota Madinah. Dan yang perlu antum catat, tidak semua kaum muslimin di Madinah pernah melihat wajah Rasulullah. Saat itu mereka belum mengenali sebagian besarnya mana yang namanya Rasulullah SAW, mana namanya Muhammad ibn Abdullah, mereka belum tahu. Nah, ikhwati, hanya beberapa orang saja yang pernah berjumpa dengan Nabi di kota Makkah ketika mereka melaksanakan haji pada musimnya. Wa kharaju li liqaihi, rombongan kaum muslim ini kata Ibnu Qayyim semua dengan gembira pergi menyambut Nabi di perbatasan kota Yathrib. Kemudian kata beliau, dan kaum muslimin fayau bi tahiyatin nubuwah, memberikan salam penghormatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka mengucapkan ahlan biqudumikum ya Nabiyallah wa ya Rasulullah. Bahkan saking senangnya disebutkan dalam sebagian riwayat pemudi-pemudi Ansar itu menyambut dengan ungkapan syair-syair. Nanti kita akan sebutkan syairnya. Dan ketika itu ikhwati azanillahu wa iyyakum, ketika kaum muslimin menjumpai Nabi bersama sahabatnya dalam kondisi mereka belum tahu yang mana Nabi dan mana Abu Bakar. Pokoknya dijumpai rombongan ini Nabi. Dalam keadaan ketika itu Nabi sudah jiwanya menjadi tenang. Allah berfirman mewahyukan kepadanya, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Surah apa ya, kawan? At-Tahrim. Kata Allah, sungguh Allah lah yang menolong dia. Demikian pula Jibril dan orang-orang mukmin yang saleh, juga malaikat-malaikat setelah Allah tampakkan kebenaran kepada kaum muslimin. Surah At-Tahrim ayat yang keberapa? 4 ya. Fa innallaha wa maula wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Gembiralah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan perjalanan yang jauh ini kata Urwah menjadikan sebab Nabi lelah. Fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adala bi mudata
Asamani hatta nazala bihim fi Bani Amr ibni Auf. Nabi datang, mereka dijumpai oleh para sahabat, Nabi singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Itu terjadi pada hari apa tadi? Senin. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Tahun keberapa kenabian? 14 kenabian. Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, turunlah Nabi bersama Abu Bakar. Nabi duduk, faqama Abu Bakar linnasi, sementara Abu Bakar tetap berdiri menyambut manusia. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap diam saja karena wahyu baru turun. Akhi, Nabi itu kalau wahyu turun keadaannya berbeda-beda. Kadang suara wahyu itu seperti besi yang dipukul, dan itu yang paling terasa berat. Kadang seperti suara halilintar. Maka Nabi itu kalau turun wahyu, kadang tubuhnya melemah. Seperti pernah kami sebutkan kepada antum, ketika Umar ada di samping Nabi, tatkala turun wahyu, Nabi berpegangan dengan apa? Jenggotnya Umar. Jenggotnya Umar itu tebal, dipegang oleh Nabi. Menunjukkan bahwa ketika itu wahyu turun berat sekali. Saking beratnya wahyu itu Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Quran ini kepada gunung, engkau niscaya melihatnya hancur karena sebab takutnya kepada Allah Ta'ala. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Nah, manusia tidak mengenal Nabi yang mana wajahnya. Fatafiqa man ja'a minal ansari mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhyi fi nusratin yaji'u Abu Bakar. Mereka mendatangi Abu Bakar karena ketika itu Abu Bakar yang tampak lebih apa? Tua. Ketika itu wajah Abu Bakar tampak lebih tua dibandingkan Nabi. Jenggotnya lebih putih. Makanya manusia spontan mengira bahwa Nabi itu adalah si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Cukup ini menjadi bukti tanda kesolehan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tanda bahwa kaum muslimin menerima keberadaan Abu Bakar. Sampai-sampai mereka mengira Abu Bakar itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pantaskah Abu Bakar dicela? Al-jawab la. Pantaskah Abu Bakar dicela dan dihina? Al-jawab la. Tidak. Tidaklah membenci Abu Bakar kecuali kaum yang kafir atau orang-orang yang munafik. Tidak patut disebut sebagai golongan orang-orang Islam. Bukan Islam yang membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, maka kaum muslimin menyambut Abu Bakar, bersalaman kepada Abu Bakar, sementara Nabi duduk sambil diam. Hatta asabat asy-syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga matahari teriknya mulai mengenai Nabi. Nah, Abu Bakar ini cekatan. Fa aqbala Abu Bakr hatta dhalala alaihi biridaihi. Maka ketika Abu Bakar melihat Nabi ini terkena teriknya matahari, beliau segera menggunakan ridanya, selendangnya, untuk menjadi naungan buat Nabi. Saat itulah baru manusia tahu. Fa'arafan nas Rasulullah. Baru mereka tahu, oh yang itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda dzalik. Faedah yang kita bisa ambil dari dua riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tadi, ikhwati azanillah wa iyyakum. Pertama, yang kita bisa ketahui ini tanda kecintaan orang Ansor kepada Nabi. Apa itu? Mereka menanti kedatangan Nabi berhari-hari dan dalam kondisi dari pagi sampai siang. Ini menandakan kerinduan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengikatnya, ikhwan? Iman. Apa yang mengikat kecintaannya? Keimanan. Keimanan mereka dan kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kaum muslimin tiap pagi datang ke perbatasan Madinah. Faedah yang kedua, kebenaran itu pada asalnya diterima oleh fitrah manusia. Kebenaran pada asalnya diterima oleh fitrah manusia selama fitrahnya tidak rusak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Islam yang Allah ciptakan tetap ada pada diri manusia. Maka Anda lihat Yahudi
Salah satunya yang dalam hadis Urwah ini disebutkan, ia pun ikut bergembira dengan datangnya siapa? Rasulullah. Maka Allah menyebut Rasul itu dengan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang Allah bagi alam semesta. Maka Yahudi menerima. Asalnya demikian. Tapi karena kesombongan mereka itu menguasai hatinya, maka mereka menolak. Maka hati-hati dengan kesombongan. Karena kesombongan itu menyebabkan orang tersesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Faedah yang ketiga, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya ketawaduan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan orang yang hubur riasah. Bukan orang yang cinta dengan keterkenalan. Dan Rasul tidak melarang Abu Bakar As-Siddiq berjabat tangan dengan kaum muslimin. Dan Rasul tidak melarang orang-orang menyangka Abu Bakar adalah siapa? Rasulullah. Itu ketawaduannya Nabi. Belum tentu kita memiliki ini. Sahih? Nabi diam. Nabi tenang. Sehingga orang-orang itu menyambut Abu Bakar, berjabat tangan dengan Abu Bakar, tidak memperdulikan Rasulullah SAW ketika itu. Karena ketidaktahuannya. Maka faedah yang berikutnya, orang yang tidak tahu itu tidak dihukumi. Padahal kita mengetahui mengacuhkan Rasulullah, mengacuhkan Nabi dan panggilan Allah dan Rasulnya, itu kan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tapi karena ketidaktahuannya kaum muslimin, maka tidak dihukumi. Maka Nabi mengatakan rufi'al qalam an salas. 3 golongan pena diangkat dari mereka, tidak dikenai dosa. Yang pertama Nabi sebut apa? Anis sabi hatta yakhtalima, anak kecil sampai dia bermimpi. Yang kedua Nabi menyebutkan anin nasiyati yatadzakkara, dari yang lupa atau tidak tahu sampai dia teringat atau dia tahu. Yang ketiga anin naimi, dari orang yang tidur hatta istayqadha, sampai dia bangun dari tidurnya. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Dalam hadis yang lainnya anil jununi hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai hilang penyakit gilanya. Maka ketidaktahuan membuat mereka tidak tercela. Yang kita garis atas itu adalah ketawaduan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Faedah yang berikutnya, ini contoh kecintaan Abu Bakar kepada Nabi. Kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW, bagaimana beliau menjadikan selendangnya naungan buat Nabi. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia menjadikan Nabi lebih ia cintai dibandingkan dirinya sendiri. Begitu pula sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab contohnya. Ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuka ala sairil anami illa nafsi. Aku cintai engkau mengalahkan seluruh manusia yang ada kecuali diriku. Kata Nabi, bukan begitu caranya wahai Umar. Umar diam sejenak, kemudian berkata lagi. Maksudnya ingin mencerna ucapan Nabi. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku cintai engkau mengalahkan semua makhluk, bahkan diriku sendiri. Kata Nabi, demikian baru benar wahai Umar. Maka seorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai Nabi melebihi kecintaannya terhadap siapapun juga dari kalangan manusia, bahkan dirinya sendiri. Itu Abu Bakar As-Siddiq demikian. Dia melihat Nabi terkena terik matahari, maka beliau mengorbankan dirinya dengan cara menaungi Nabi dengan menggunakan selendang yang dimiliki oleh beliau. Akhi fillah, yang seperti ini pantaskah dia dicela? Sekali lagi kita katakan tidak, kallah sama kallah. Cukup itu menjadi bukti kecintaan Nabi, kecintaan Abu Bakar kepada Nabi, dan cukup menjadi penguat dalam masalah ini ucapan Anas bin Malik yang mengatakan Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai, dan cintanya Abu Bakar telah terbukti. Kecintaan Abu Bakar kepada Nabi telah terbukti. Nabi yang menyebutkan bukti cintanya Abu Bakar itu benar. yakni apa? Nabi mengatakan kalau seandainya Allah mengizinkan aku mengambil seorang khalil dari kalangan manusia, latakhattu Abu Bakrin khalili. Niscaya aku jadikan khalil bagiku adalah Abu Bakar. Tapi Allah mengizinkan karena Nabi telah dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya.
Kan ada seorang penyair Arab yang mengatakan, laisal muhibbu liman qala ana uhibbu syai'a. Bukanlah orang yang cintanya sejati yang berkata aku cinta kepada sesuatu. Tapi orang yang cintanya benar, orang yang dicintai berkata aku mencintaimu. Paham maksudnya, Nabi? Nabi mencintai siapa? Abu Bakar. Itu bukti cintanya Abu Bakar benar. Fahim tuh? Faedah yang berikutnya, ikhwati a'azanillah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu manusia biasa. Di penjelasan sebelumnya di awal-awal nubuah Nabi, Waraqah bin Naufal pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usianya masih kecil, melihat beliau dinaungi oleh apa? Awan. Artinya tidak kena terik matahari. Tapi pada hadis Urwah ini, hadis Bukhari ini, Nabi terkena terik matahari. Untuk menunjukkan apa ya, kawan? Apa hikmahnya kata para ulama? Adapun yang pertama untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini Nabi. Itu mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Agar manusia mengetahui bahwa dia bukan seorang pendusta. Adapun hikmah yang kedua, agar manusia tahu kalau ini adalah Nabi Allah, jangan angkat derajatnya melebihi kedudukannya. Kedudukannya adalah Nabi. Dan dia asalnya adalah manusia. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan hai Muhammad, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Maka Nabi juga merasakan apa, ikhwan? Terik panas. Itu manusia. Jika kita mengetahui Nabi itu manusia, maka wajar syahadat kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullahi wa rasulullahi. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya Allah sekaligus rasulnya Allah. Apa faedahnya? Innau abdun ya'budu wa la yu'badu. Karena dia seorang hamba, hamba itu menyembah, bukan disembah. Jangan menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beribadahlah dengan tata caranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya. Qala Urwah bin Zubair. Berkata penulis rahimahullah, saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut hari itu. Memang betul-betul hari yang istimewa. Naam, wa kanatil Madinatu kullaha qad zahafatil istiqbal. Kota Madinah saat itu ramai, berombong-rombongan, berbondong-bondong orang Madinah itu menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahkan non-muslimnya kepingin tahu mana yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar. Menyambut kedatangan orang soleh yang seperti ini tidak dilarang. Yang dibenci oleh Nabi, menyambut kedatangan seseorang dalam rangka mengkultuskan. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya meriwayatkan Nabi tidak suka disambut dengan cara apa? Berdiri. Maksudnya begini, ketika para sahabat sedang duduk di sebuah rumah, ini di Darul Arqam, maksudnya di rumahnya Al-Arqam, lalu Nabi datang, para sahabat ada yang berdiri menyambut Nabi, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk apa? Just duduk. Karena sambutan yang seperti itu berbahaya, bisa merusak hati seseorang. Tapi adapun kegembiraan yang amat sangat, seperti yang dicontohkan oleh kaum muslimin pada saat itu, mereka menyambut kedatangan Nabi bersama dengan rombongannya, itu enggak dilarang. Fahimtum ya ikhwati? Dan itu kembali kepada apa? Urf, kebiasaan sebuah negeri. Cuma antum lihat, mereka menyambut tidak menggunakan apa? Sesuatu yang menyelisih syariat. Boleh? Ya, kalau antum datang disambut dengan sesuatu yang menyelisih syariat, ya jangan mau. Misalnya nyambut orang dengan suara apa? Musik-musikan. Jangan, kan musik enggak boleh dalam Islam. Iya atau iya, ikhwan? Antum kok lemes gitu deh, ikhwan? Hari tadi kayaknya siang tadi antum puasa ya. Barakallahu fikum ya ikhwati. Atau misalnya disambut dengan apa namanya suara mercon. Mercon namanya ya. Petasan. Ya enggak boleh, kan itu tasyabuh dengan orang-orang apa? Majusi. Atau disambut pakai suara apa? Seruling atau trompet. Kan itu tasyabuh dengan orang-orang apa? Yahudi. Ya menyambut dengan hal yang wajar. Bersyair boleh, boleh.
nanti Anda akan jumpai sebagian riwayat menyebutkan kaum muslimin bersyair ketika itu. Lanjutkan akhi fillah. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarahnya. Orang-orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran berita gembira yang diinformasikan oleh Habakuk, nabi mereka, yang menyebutkan sesungguhnya Allah datang dari At-Timan dan Al-Quddus datang dari Bukit Faron. Nah, maksudnya adalah penduduk Madinah, muslim maupun non-muslimnya, menyaksikan kedatangan, dan itu kejadian luar biasa di Madinah yang sebelumnya belum pernah ada. Rombongan manusia seperti itu keluar menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Yahudi percaya bahwa ini benar karena memang mereka mendengar nabi mereka, ini nabi dari kalangan Bani Israel mereka, memberitakan bahwasannya innallaha ja'a minas saimani wal qudus min jibali Faran. Maksudnya akan seolah-olah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia keluar menyambut orang yang keluar di celah-celah kota Madinah. Maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan ya, kawan. Di Kuba, Rasulullah SAW singgah di kediaman Kulsum bin Al-Hidm. Tapi ini perbedaan pendapat terdapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan beliau singgah di rumah Kulsum bin Al-Hadam atau Al-Hidm. Ada pula yang mengatakan di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah. Pendapat yang pertama lebih kuat menurut penulis buku Ar-Rahiqul Maktum. Jadi beliau datang singgah di rumah ketika di Kuba beliau singgah di rumahnya Kulsum bin Al-Hidam. Ada yang mengatakan di rumah siapa? Sa'ad bin Khaisamah. Nah, pendapat yang kuat pendapat yang pertama, Kulsum bin Al-Hidam. Saat itu Ali bin Abi Thalib belum datang di kota Madinah, belum datang di Kuba maksudnya. Ali masih berada di kota Mekah kurang lebih 3 hari dari keberangkatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali ditugaskan oleh Rasulullah tinggal di sana. Tujuannya untuk menunaikan amanah yang diberikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Lalu Ali bin Abi Thalib menyerahkannya. Setelah itu baru Ali bin Abi Thalib jalan ke kota A, kemudian pergi menuju apa? Kota Yathrib. Yang menakjubkan kita, hajara masyian ala qadamaihi. Ali bin Abi Thalib itu hijrahnya jalan kaki. Jalan kaki dari kota Makkah menuju Madinatul Rasul, menuju Yathrib ya ikhwati. Dan bertemu Nabi bersama Ali bin Abi Thalib di Kuba. Di jaraknya cuma 3 hari setelah keberangkatan Nabi, kemudian Ali berangkat. Dan setelah itu kemudian Nabi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib di Kuba. Ikhwati azanillah, ini bagian, kata para ulama, ini termasuk bagian daripada karamah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Termasuk di dalamnya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jalan kaki ya akhi. Antum pernah dari Madinah ke Mekah? Ada yang sudah pernah kan ya? Ada yang sudah pernah umrah? Itu perjalanan naik bus kan jauh sekali, berjam-jam. Ali bin Abi Thalib jalan kaki. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib, di sana juga ada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan hanya beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, juga Saudah. Siapa Saudah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sebutan Ummu siapa ikhwan? Yang memberikan hari-harinya kepada Aisyah. Siapa yang ingat? Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Naam ikhwati azanillahu wa iyyakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Kuba itu lamanya 4 hari. Dan ikhwati azanillahu wa iyyakum, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah taala mengendarai ontanya. Beliau menaiki onta, warna onta beliau itu putih kelabu. Dalam sebagian riwayat menyebutkan onta beliau warnanya putih kelabu. Beliau mengendarinya sampai menuju ke kota Madinah. Sampai menuju ke kota Madinah. Masuk melalui kota Madinah. Pada saat itu dalam sebagian riwayat disebutkan pemudi-pemudi. Di sini disebutkan para pemudi, berarti wanita-wanita, gadis-gadis di masa itu orang Ansor mengucapkan syair. Kenapa disebutkan pemudi? Karena biasanya yang suka bersenandung itu perempuan. Sahih? Jadi sejak dulu itu yang suka bersenandung itu apa ya, kawan? Perempuan.
Sekarang enggak. Banyak laki-laki suka apa? Bersenandung. Sahih ikhwan? Dahulu kalau budak-budak di zaman Nabi kalau pandai bernyanyi itu suruh jual. Walaupun harganya cuma seharga tali sepatu atau tali sendal. Ada harganya enggak ikhwan? Antum sekarang punya sendal ada talinya, ada harganya enggak? Ya ada, tapi kan enggak seberapa toh. Dulu itu kalau di zamannya Nabi ada budak pinter nyanyi, suruh jual. Walaupun cuma dapat harga tali sendal. Sekarang, Masya Allah sekarang orang nyanyi, la haula wala quwwata illa billah, mahal. Dan itu tanda-tanda apa, ikhwan? Tanda-tanda kiamat. Tapi kembali kepada pembahasan, yakni mereka bersyair. Mereka bersair, ada yang kita kenal dengan syair-syair yang antum sering menghafalnya, Tala al-badru alaina min saniyatil wada, atau asraful badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usi fina ji'ta bil amri al-muta'. Tapi ikhwati azanillahu wa iyyakum, ulama berbeda pendapat. Apakah lafaz ini diucapkan ketika Nabi pulang dari perang Tabuk ataukah ataukah beliau masuk ke kota Madinah ketika hijrah? Ini ada dua pendapat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berpendapat ini diucapkan ketika Nabi pulang dari perang Tabuk. Tapi sebagian ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, menyebutkan itu diucapkan menyambut Nabi datang ke kota Madinah ketika beliau berhijrah. Al-Imam Al-Albani menganggap riwayat ini tidak sah. Riwayat Tala al-badru alaina, sebagian riwayat yang dianggap sah lafadznya asraqal badru alaina. Itu pun masih diperbincangkan oleh para ulama tentang sanadnya. Tapi para ulama sejarah mengatakan permasalahan sejarah jika itu muktabar di kalangan para ulama dia diterima. Makanya mayoritas para ulama mengatakan riwayat ini diterima. Paham belum? Jadi ini riwayat di mana orang-orang Quraisy, orang-orang Ansor, gadis-gadisnya maksudnya wanita-wanitanya ketika itu bersyair dengan syair ini. Asyraqal badru alaina. Makanya Nabi SAW diibaratkan dengan apa? Al-badru. Apa itu al-badru? Bulan purnama. Dari mana pendalilannya disebutkan bulan purnama? Mimpinya Sofia. Ingat kisah Sofia? Dan Sofia sebelumnya bermimpi datang bulan purnama di pangkuannya. Diceritakan hal ini kepada suaminya, maka Sofia ditempeleng wajahnya oleh suaminya dan dia berkata, sesungguhnya engkau kepingin dinikahi oleh raja Arab. Ternyata itu isyarat bahwa Sofia akan dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama menyebut Nabi itu juga disebut dengan apa? Al-Badru. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan enggak ada hadis yang sahih menyebutkan Nabi disebut Al-Badru. Wallahu a'lam bishawab. Naam ikhwati, lanjutkan akhir. Sekalipun orang-orang Ansor bukan orang-orang yang serba berkecukupan atau kaya raya, namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Perhatikan kalimat beliau, wal ansaru illam yakun ashabu sarawati ta'ila. Walaupun orang Ansor itu tidak memiliki banyak harta. Berarti seolah-olah ini isyarat mayoritas Ansor kebanyakannya apa? Fakir. Mereka mayoritasnya orang-orang yang miskin. Dan pengikut Rasulullah itu kebanyakannya orang miskin. Dan Nabi tidak pernah khawatir kalau kemiskinan itu ada pada umatnya. Ma akhafu alaikumul faqra. Aku tidak khawatir kefakiran menimpa kalian. Tapi kata Nabi, akhafu alaikum idza futihat abwabud dunya. Kalau dibukakan atas kalian pintu-pintu dunia baru aku khawatir. Rasul mengatakan likulli ummatin fitan. Tiap-tiap umat ada cobaannya. Wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Cobaan untuk umat ini adalah harta. Maka Anda lihat, ketika kaum muslimin dalam keadaan miskin, barisan shaf mereka rapat, tubuh mereka kuat dengan sebab iman yang ada dalam hatinya dengan izin Allah Ta'ala, Allah bukakan banyak kemenangan.
3/4 dunia terbuka. Sahih? Lihat pada hari ini banyak orang kaya. Saking kayanya ke masjid walaupun rumahnya dekat nggak bisa jalan kaki. Saking kayanya. Sahih? Antum jangan lihat orang lain, kita ini maksudnya. Iya atau iya? Kita itu rumahnya dekat sama masjid, Masya Allah, naik motor. Dulu para sahabat punya onta, dituntun ontanya. Dituntun oleh Ibnu Abbas ontanya menuju masjid. Tapi dibukakan kemenangan karena keberkahannya banyak. Mungkin saja ketika Allah tidak bukakan pada hari ini kemenangan buat kita karena kita belum mendapatkan keberkahan yang banyak. Terlalu sibuk dengan urusan apa? Dunia. Lihat, walaupun orang Ansor dalam keadaan miskin, kata beliau, sungguh tiap-tiap orang di antara mereka berharap Nabi singgah. Karena kenapa disebut oleh penulis? Karena orang Arab itu punya kebiasaan kalau ada tamu yang singgah menjadi sebuah kemuliaan bagi mereka dan keharusan menjamu sebaik mungkin. Kalau mereka punya onta disembelih onta, kalau punya kambing disembelih kambing. Sahih? Kalau tamu datang ke rumah kita suguhi apa ya kawan? Iya kalau teh, kalau afwan ya lupa kasih minum baru mau pulang baru diberitahu. Ya Allah ya ikhwati, ya astagfirullahaladzim. Ini tiap-tiap kita demikian. Ala kuliah ini orang Ansor ingin rumahnya disinggahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memegang tali kekang ontanya. Tiap mereka memegang supaya singgah, tapi ontanya terus jalan. Sampai ontanya berhenti dalam sebuah tempat yang luas. Dan itu adalah tempat kakek moyangnya Rasulullah. Ibunya kakeknya Rasulullah. Ibunya kakek Rasulullah. Kakek Rasulullah siapa namanya? Kakek Rasulullah. Abdul. Nah, ibunya dan kakeknya Abdul Muthalib itu di tempat itu, di Madinah asalnya. Singgah di tempat itu, ontanya duduk. Kemudian bangkit lagi, jalan lagi sebentar, balik lagi ke tempat itu. Maka Nabi menetapkan tempat itu dibangun sebuah apa? Masjid. Pertanyaan saya, masjid yang pertama kali dibangun masjid apa? Masjid apa ya kawan? Masjid Nabawi atau Masjid Kuba? Kuba. Adapun Masjid Nabawi yang kedua, setelah beliau membangun Kuba, maka beliau membangun Masjid Nabawi. Di salah satu tanah milik nenek moyangnya Rasulullah. Kemudian Nabi meluaskan tanahnya itu, di sebelahnya dekat tanah itu ada tanahnya anak yatim, dibeli oleh Rasulullah. Maka dibuatlah sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid An-Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah menarik tentang Masjid Nabawi. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Seperti masjid yang terbuat atapnya dari pelepah kurma, lantainya tidak menggunakan alas, sehingga ketika Nabi itu sujud, lumpur menempel di hidung ketika musim hujan. Insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sudah masuk Isya? Masih 4 menit. Ada yang mau bertanya? Silakan ya ikhwan. Fadhil masyhur, dan boleh di luar materi ini insyaallah. Kelas? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ulangi. Hari apa Rasulullah SAW sampai di Kuba? Tanggal berapa? Tahunnya 14 tahun kenabian. Bulannya Rabiul, bertepatan dengan Masehinya tanggal perkiraannya berapa? Iya, bulannya September. Iya, yang saya tanyakan tanggalnya. Aksantum, barakallahu fikum. Diingat-ingat ya, itu lebih bermanfaat antum hafal dibandingkan antum mengingat-ingat hari selain yang datang dari Rasulullah SAW. Itu lebih baik. Wadah, antum ingat-ingat angka-angka itu lebih baik dibandingkan antum ingatin nama dan angkanya pemain bola, itu gak manfaat ya. Itu lebih bermanfaat insyaallah. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.